Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik soal HOT. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju penjelasan materinya. Karakteristik soal HOT. Soal-soal HOT mengukur kemampuan yang pertama, transfer satu konteks ke konteks lainnya. Kemudian yang kedua, bisa berupa memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Kemudian apa saja sih bentuk soal HOT itu? Soal HOT dapat diukur dalam soal bentuk yang pertama yaitu pilihan ganda. Kemudian yang kedua itu menjodohkan. Kemudian isian singkat, bisa juga berupa uraian, unjuk kerja, dan portofolio. Itu yang bisa dituliskan bentuk soalnya. Kemudian apa isi dari soal HOT? Yang pertama itu harus ada stimulus, bisa berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, informasi, diagram, dan lain-lain yang menarik. Kemudian yang kedua yaitu stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan bersifat kebaruan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda atau uraian atau isian. Kemudian soal HOT harus kontekstual, sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau otentik. Kemudian ruang lingkup stimulus atau konteks berupa personal, sosial, nasional, dan global seperti kesehatan, pendidikan atau moral, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi, dan lain-lainnya. Kemudian kita perhatikan dalam diagram. Soal dengan kognitif pemahaman atau level pertama itu berupa mengukur pemahaman dasar tentang grafik atau label visual. Dapat juga mengukur pemahaman konsep, isi definisi, pengertian istilah-istilah atau nama-nama, dan pengertian teori atau rumus. Kemudian pada diagram level kedua, apa sih perbedaannya dari level pertama? Kita lihat pada diagram level kedua ini mengukur interpretasi grafik atau label atau visual yang diberikan. Kemudian aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks, dapat juga mengukur interpretasi informasi atau data dalam konteks, kemudian mengukur memecahkan masalah dari informasi dalam konteks, dan aplikasi teori atau rumus. Perlu diperhatikan untuk level 3 ada 2 tambahan hal ini, yaitu konsep lain di luar konteks masuk atau ada suatu perlakuan pada stimulus sehingga yang ditanyakan adalah mencari prediksi, keputusan, kesimpulan, dan lain-lain. Dan soal HOT yang sudah sering digunakan tidak menjadi HOT lagi. Nah, agar materi tersebut tetap HOT, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu kita harus bisa mengubah konteksnya. Dan juga kita harus ubah stimulusnya berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Kalau biasanya berupa wacana, ubahlah
konteksnya itu, ubahlah konteksnya itu, stimulusnya berupa grafik atau tabel, atau ubah bentuk pertanyaannya. Kemudian tidak semua materi di KD atau KI pada kurikulum bisa dibuatkan soal. Ada beberapa materi bersifat abstrak yang tidak bisa dibuatkan soal hot. Nah, itu materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya penyampaian materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar dan bisa juga ditambahkan dari teman-teman yang lain. Baik, kita beranjak pada contoh soal hot untuk jenjang SMP dan SMA. Oke, baik, selanjutnya kita beralih pada contoh soal hot jenjang SMP ya. Di sini diketahui A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R. Perbandingan A, I, dan R adalah, nah, terlebih dahulu kita ketahui A-nya itu sama dengan 2/3I. Nah, sehingga yang tiga ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 3A sama dengan 2I. Kemudian kita tentukan A-nya itu sama dengan 2, I sama dengan 3. Nah, dari mana kita dapat yang ini? Konsepnya adalah yang ini. Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh, begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ada I sama dengan 2/5R. Konsepnya sama yang ini. Yang ini. 5-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga menghasilkan perbandingan I sama dengan 2, R sama dengan 5. Nah, dari kedua perbandingan ini, kita disuruh mencari perbandingan A, I, dan R. A, I, dan R. Di sini kan ada dua perbandingan. Jadi, untuk perbandingan pertama, A banding I sama dengan, yaitu 2/3. Kemudian perbandingan kedua yaitu I dibanding R, itu sama dengan 2/5. Jadi gimana cara kita menentukan jawabannya? Nah, di sini kita harus menentukannya itu dengan cara agar I-nya ini kita tahu perbandingannya itu loh nilainya berapa gitu. Nah, di sini kita memakai 2 dikali 2 gitu. Kemudian di sini 2 dikali 3 dan 3 dikali 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Jadi hasil perbandingan A banding I banding R itu sama dengan 4, 6, 15. Jadi udah jelas jawabannya adalah pada pilihan yang C.